Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana, episode 54. Tak terasa, permasalahan pembukuan restoran pun telah terpecahkan. Terlihat saat itu, para karyawan restoran, yang telah mengetahui tentang Aditya, mereka pun, langsung menaruh hormat padanya. Sementara Niko, yang tadi telah salah mengartikan ucapan Aditya, ia pun berkata lagi, "Dit, soal tadi maafin saya ya. Saya benar-benar tidak tahu perbuatannya Viren dan Doris. Udahlah lupain aja," sahut Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Wajar sih, kalau kamu tak tahu permasalahan itu. Tugas kamu kan, hanya mengontrol bisnis restoran saja." Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, "Tapi kok, kamu bisa tahu sih, kalau si Doris dan Viren ngejual sayuran itu?" Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, "Kalau soal Viren dan Doris sih saya enggak tahu, kalau ternyata mereka yang melakukan semua itu. Hanya, kalau persoalan sayuran yang ada di tiap-tiap restoran, saya tahu persis jumlahnya ada berapa banyak," ucap Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Udah enggak usah ngebahas lagi masalah tadi. Mendingan, kamu bilangin ke para koki, siapin makanan untuk Pak Kasman dan anak buahnya. Kasian tuh, tadi minta tolong sama Viren, ternyata si Viren enggak siapin makanan untuk mereka." "Oke Pak Bos," sahut Niko. Sementara Clara, yang belum juga beranjak dari tempat itu, terdengar Aditya berkata, "Oh ya mbaknya udah sarapan belum?" Mendapat pertanyaan yang secara tiba-tiba, Clara pun terlihat kikuk. "Anu mas, Pak. Saya belum sarapan," ucap Clara. "Buset deh, harga diri gue ditaruh di mana ya? Bisa-bisanya saya ngejawab gitu," gumam Clara. "Ya udah, Nick, sekalian pesanin sama mbak ini ya. Nanti bilnya aku yang bayar," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, "Ngeledekin aku nih. Masa pemilik restoran, makan di restorannya sendiri, harus bayar juga?" "Bercanda kok Nick," ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Niko kembali berkata, "Kamu sendiri, udah sarapan belum? Saya kopi aja Nick. Soalnya, udah sarapan bareng si Viren tadi," sahut Aditya. Setelah mendengar ucapan Aditya, Niko pun langsung menyuruh beberapa karyawan restoran untuk menyiapkan makanan untuk Pak Kasman dan Clara. Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, "Oh ya Dit, gimana soal kebun anggur yang saya bilangin kemarin? Apa kamu beneran mau membelinya?" "Kalau itu pasti, sebab perkebunan anggur, prospeknya sangat menjanjikan. Bagaimana tidak, untuk saat ini saja, impor anggur dari negara luar, mencapai 20.000 ton per tahunnya," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan kembali perkataannya. "Tapi, saya harus pastikan dulu, jenis anggur apa, yang tengah mereka budidayakan. Kalau itu, saya kurang tahu juga Dit," sahut Niko. Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, "Kalau gitu, nanti lusa baru kita cek ke perkebunannya langsung." "Ya, alangkah baiknya seperti itu," sahut Aditya. "Ya udah kalau gitu, malam ini, kamu nginap saja di rumahku, atau rumahnya Erin. Nanti besok pagi, kita sama-sama ke perkebunan," ucap Niko. Sementara Clara, mendengar ucapan Niko, ia pun berucap dalam hati, "Kesempatan nih. Besok, saya ikutin saja mereka. Siapa tahu, bisa dapat informasi lebih lanjut tentang nih cowok," gumam Clara. Singkat cerita, Clara, Pak Kasman, beserta anak buah Pak Kasman pun, telah selesai mencicipi hidangan di restoran tersebut. "Oh ya Dit, kamu bisa kan tunggu sebentar? Saya mau ngantarin Erin dulu, habis itu, saya balik jemput kamu di sini," ucap Niko. "Enggak usah Nick, entar saya naik taksi atau ojek saja. Soalnya, saya mau ngecek kondisi pasar dulu," sahut Aditya. "Benaran nih enggak apa," ucap Niko, yang merasa tak enak hati, meninggalkan Aditya di restoran tersebut. "Enggak apa kok Nick," sahut Aditya, lalu kembali berkata,
Mendingan, kamu antarin aja si Erin. Kebetulan, saya sama Pak Kasman juga, udah mau jalan. Kamu mau ngapain sih di pasar tradisional? Ucap Niko, yang penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Aditya. Cuma ngecek tempat sampah doang kok. Siapa tahu, ada yang bisa saya pungut di sana, sahut Aditya. Otak kamu, mulai error lagi ya, ucap Niko, lalu kembali berkata. Ya udah, kalau udah selesai mulungnya, kamu langsung ke rumah ya. Nih kuncinya, ucap Niko, seraya memberikan kunci rumahnya pada Aditya. Oke deh, kalau gitu saya duluan ya, ucap Aditya. Namun, belum sempat Aditya melangkahkan kakinya, tiba-tiba, terdengar lagi, Niko berkata, ditunggu. Gimana dengan peresmian Aditya Department Store? Kamu bisa hadirkan? Enggak, kamu aja yang ngatur, mendingan saya di perkebunan saja, sahut Aditya, lalu melangkah meninggalkan tempat itu. Sementara Clara, mendengar ucapan Niko, tentang Aditya Department Store. Ia pun, langsung melemparkan pertanyaan pada Niko. Maaf Pak Niko, maksud Anda, pusat perbelanjaan yang katanya akan diresmikan minggu depan itu, milik dia juga ya, ucap Clara, dengan ekspresi wajah terlihat kaget. Ya benar, awalnya, pusat perbelanjaan itu, mau diberi nama Winata Department Store. Tapi saya yang mengusulkan padanya, untuk memakai namanya saja, sahut Niko. Buset deh. Tuh cowok, makin luas aja jangkauan bisnisnya, ucap hati kecil Clara. Oh ya Mbak, tolong ya. Privasi Aditya, jangan dibeberkan ke publik, ucap Niko, lalu berkata pada Erin. Ayo Rin, kita jalan. Oh iya Mas, sahut Erin. Mendengar ucapan Niko, Clara pun, makin penasaran dengan Aditya. Terlihat saat itu, ia pun, langsung beranjak keluar dari restoran tersebut. Pak Niko, saya pamit ya. Makasih juga untuk makanannya tadi, ucap Clara. Iya Mbak sama-sama, sahut Niko. Terlihat saat itu, setelah keluar dari pintu utama restoran, Clara pun, langsung berlari kecil ke arah mobilnya, yang terparkir, di luar gerbang restoran tersebut. Setelah masuk ke dalam mobilnya, tanpa menunggu lama, ia pun langsung menghidupkan mesin mobil miliknya. Aduh, mereka ke pasar mana ya? Gumam Clara saat itu. Setelah berpikir sejenak, Clara pun memutuskan untuk mencari Aditya di pasar yang terdekat dulu. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Dika dan pacar barunya, yang diketahui bernama Jasmine, tengah terjebak dalam kemacetan. Makin macet saja nih kota, ucap Dika, seraya membunyikan klakson mobilnya, secara terus-menerus. Udah adik, berisik tahu. Mau klakson berapa kali pun, hasilnya akan tetap sama, ucap Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Mendingan, kamu lewat jalur pasar saja. Enggakah, di sana jorok. Lagian, kalau lewat sana, mobil ini pasti bakalan kotor, sahut Dika. Kalau kotor kan tinggal dicuci, daripada kayak gini, sahut Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Dika pun berkata, di sana tuh bau banget say. Kamu mau lewat sana enggak? Kalau enggak mau, biar aku cari taksi saja, sahut Jasmine. Buset deh nih cewek, bawel banget. Untung aja tajir, kalau enggak, udah aku turunin di sini, gumam Dika, lalu berkata. Iya deh, sahut Dika, lalu menjalankan mobil Ferrari, yang dikendarainya. Sementara Aditya, yang tengah sampai di lokasi pasar yang ia tuju. Ia pun, langsung berkata pada Pak Kasman. Pak Kasman, berhenti di sini saja. Loh, ini kan tempat sampah Mas. Kok mau berhenti di sini, ucap Pak Kasman yang terlihat bingung. Iya Pak, niat saya memang ke sini, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Kasman tak lagi mengulang perkataannya. Ia pun, langsung memarkirkan truk yang ia kendarai, tepat di samping tumpukan sampah sayuran dan buah, yang berserakan, hingga menutupi sebagian badan jalan. Setelah itu terdengar, Aditya berkata,
Oh ya Pak, tolong ya, belikan 10 buah tong plastik, dan karung. Kalau karung, ada beberapa lembar di belakang Mas, ucap Pak Kasman, lalu kembali berkata, tong dan karung untuk apa sih Mas? Buat ngisi sampah-sampah ini Pak, sahut Aditya. Ya ampun Mas Adit ngapain mungutin sampah? Lagian, kalau hanya untuk bahan baku pupuk, kan banyak sisa-sisa di perkebunan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, yang di perkebunan, udah enggak cukup lagi Pak, ucap Aditya, lalu kembali berkata, udah buruan Pak, duitnya, ambil aja di dalam tas. Iya Mas, sahut Pak Kasman, lalu menjalankan truk tersebut. Aduh, lupa ngambil karung di truk lagi, gerutu Aditya. Sementara itu, dari seberang jalan terlihat mobil Honda Jazz berwarna kuning, yang dikendarai oleh Clara, baru saja parkir di tempat tersebut. Setelah melihat Aditya, Clara pun langsung mengambil kamera miliknya. Nih cowok, ngapain berdiri di dekat tumpukan sampah gitu, gumam Clara, sambil terus mengambil gambar Aditya. Sementara Aditya, ia pun sedikit menggaruk kepalanya, yang tak terasa gatal. Tak berapa lama kemudian, terlihat, Aditya melangkah menghampiri salah satu penjual di pasar tersebut. Maaf Bu, saya boleh minta karungnya enggak, buat ngisi sampah-sampah itu, ucap Aditya. Oh boleh nak boleh, ambil aja, sahut si penjual, lalu kembali berkata. Kalau masih kurang, bilang lagi ke ibu. Oh iya Bu, makasih ya, sahut Aditya. Kita di sini yang makasih nak, kamu udah mau ngambil sampah-sampah itu. Udah 2 hari loh, petugas kebersihan, enggak ngangkut sampah-sampah itu. Kalau dibiarkan sampai besok, pasti baunya akan sangat mengganggu, sahut si penjual. Setelah mengambil karung tersebut, Aditya pun mulai memasukkan sampah sayuran dan buah ke dalam karung yang diberikan si penjual. Sementara Clara melihat yang tengah dilakukan Aditya, ia pun langsung menggelengkan kepala. Kalau modelnya seperti itu, siapa yang nyangka kalau tuh cowok tajir melintir? Nominal kekayaannya saja, sampai detik ini masih menjadi misteri, gumam Clara, sambil terus mengambil gambar Aditya. Sementara Dika, terlihat saat itu, ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang terbilang tinggi. Dik, pelanin dikit, ini udah masuk lokasi pasar loh. Kalau nabrak gimana, ucap Jasmine. Namun saat itu, Dika tak menghiraukan perkataan Jasmine. Dik, pelanin enggak, ucap Jasmine, dan ingin melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba, Dika langsung menginjak rem dalam-dalam, sampai menyebabkan bunyi pada ban mobil tersebut. Kamu apa-apaan sih Dik? Kalau mau mati, sendiri aja, enggak usah bawa-bawa saya, ucap Jasmine, dan langsung keluar dari mobil tersebut. Tadi itu, Aditya bukan ya, gumam Dika. Sementara itu, akibat bunyi dari gesekan ban mobil yang dikendarai Dika, Aditya pun langsung menghampiri mobil tersebut, yang berhenti tepat di samping mobil milik Clara. Buset deh, bisa ketahuan nih, gumam Clara. Mbaknya enggak apa-apa kan, ucap Aditya. Saya enggak apa kok, sahut Jasmine, tanpa melihat ke arah Aditya. Saat itu terlihat, Aditya ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terdengar, Dika memotong perkataan itu. Ternyata benaran kamu, ucap Dika, sambil menepuk tangannya. Kamu Dika kan, ucap Aditya. Iya, saya Dika, orang yang dulu kamu pecat, sahut Dika, lalu kembali berkata. Setelah diusir dari rumah, miris banget kehidupan kamu. Mana mobil Bugatti yang dulu kamu pakai? Udah disita sama ortu kamu ya? Kasihan banget kamu, sekarang malah jadi tukang mungutin sampah. Lihat gue nih, mobil bagus, cewek cantik, dapat jabatan direktur pula. Kita foto dulu dong, ucap Dika, dan langsung mengambil beberapa gambar Aditya, yang saat itu, sedang memegang karung, yang diberikan si ibu penjual tadi. Sementara Jasmine, yang telah melihat wajah Aditya, ia pun ikut berkata,
Kamu bukannya yang 3 tahun lalu melawan saya saat di pelelangan Hotel Queen kan? Saya Jasmine. Kamu ingat enggak? Ucap Jasmine. Namun, belum sempat Aditya berkata. Tiba-tiba terdengar lagi, Dika berkata. Dia ini Aditya Sai, anaknya Tuan Winata, yang 3 tahun lalu diusir dari rumah. Maksud kamu, dia yang 3 tahun lalu, beritanya tersebar di seluruh media itu ya? Ucap Jasmine. Setelah itu terdengar, Dika berkata, iya Sai, benar dia orangnya. Aduh, orang tua kamu sibuk nyariin kamu loh, mendingan kamu pulang. Syukurlah, kalau mereka masih ingat dengan saya, ucap Aditya, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba, Dika langsung melayangkan tamparan ke wajah Aditya. Apa, mau pecat gue lagi? Ucap Dika, dengan tersenyum sinis pada Aditya. Sekarang, kamu tuh bukan apa-apa, lanjut Dika. Sementara Clara, yang mendengar jelas bahwa Aditya adalah anak Tuan Winata, yang sempat menggemparkan media 3 tahun lalu, ia pun bergumam. Jadi dia, anak yang dicari oleh Tuan Winata. Benar-benar cowok yang penuh tanda tanya. Gumam Clara. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya ya gengs.